adik-adik. Selamat pagi. Aduh, masih kurang semangat Kak Yuni. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, sukacita, saya diberkati. Nah, Kakak Yuni, Kakak Yuni kangen gak sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Ya, tentu kangen dong. Sudah berapa minggu kita tidak ketemu ya, tapi minggu lalu kita sudah boleh bertemu kembali dan hari ini kita bertemu lagi. Iya, nah sudah lama juga ya kita nggak bertemu adik-adik sekolah minggu secara langsung. Iya, Kakak Tessa, tentunya kita rindu bernyanyi bersama, bertemu langsung untuk saling menyapa. Ya, nah adik-adik yang di rumah rindu tidak sama teman-teman sekolah minggunya yang lain? Ya, rindu ya. Nah, tapi adik-adik jangan kecewa. Kita harus tetap semangat walaupun kita masih harus di rumah ibadah sekolah minggunya. Kita harus tetap bersukacita. Kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah juga harus jaga kesehatannya ya. Diam di rumah, jangan dulu keluar kemana-mana kalau nggak penting, supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ibadah sekolah minggu lagi di gereja ya Kakak Yuni? Iya Kakak Tessa. Nah, adik-adik yang di rumah, mari semuanya kita bangkit berdiri. Ayo berdiri semua, jangan ada yang malas-malas ya. Iya, kita harus semangat karena kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyi I Love You Jesus. Ikuti gerakan di depan ya. Down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi lebih semangat ya. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep, deep down in my heart. Think about deep, down, down, deep down in my heart. Kakak Yuni, artinya I love you itu apa sih? Apa ya? Kalau adik-adik di rumah ada tidak yang tahu artinya I love you itu apa? I love you itu cinta. Ya, I love you itu aku cinta kamu. Kalau I love you Jesus itu aku cinta Tuhan Yesus. Ya, Adik-adik benar. yang di rumah cinta tidak sama Tuhan Yesus? Tentunya Cinta. Kalau Kakak Yuni cinta nggak sama Tuhan Yesus? cinta dong Kakak Tessa. Iya, karena Tuhan Yesus juga cinta sama kita. Tuhan Yesus cinta sama Kakak Tessa, Kakak Yuni, dan adik-adik yang ada di rumah. Iya. Nah, kita mau menyanyi lagi Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan.
Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun lewat rekaman, tapi kami tetap bersuka cita Tuhan. Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, biarlah boleh jadi sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kau berkati juga kakak-kakak pengasuh yang akan menemani kami hingga akhir ibadah nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita yang baru lagi. Ya, kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu yang baru lagi. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari sekarang mempersiapkan hati semua duduk yang manis ya. Tidak ada lagi yang pergi lari-lari ya. Sudah duduk manis kok ya dari tadi. Nah, tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang baru, mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Adik-adik, sebelum kita membaca bersama firman Tuhan dan mendengarkan cerita sekolah minggu, sekarang mari kita berdoa, tetapi sebelumnya kita menyanyi dulu Tanganku Ada Dua. Tuhan Yesus, kembali lagi saat ini kami anak-anak sekolah minggumu, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang baru. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu, biarlah kami dapat memahami cerita sekolah minggu dengan baik, dan dapat menjadi anak-anak sekolah minggu yang dapat menerapkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Berkati juga ibu guru yang akan bercerita Tuhan, agar ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu yang baru lagi. Duduk yang manis. Sekarang kita panggilkan Kakak Joyce. Oke adik-adik, duduknya yang manis. Alkitabnya disiapkan. Sekarang kita buka Kejadian 1, seluruh Kejadian 1 kita baca. Tapi nanti aja kita bacanya ya. Adik-adik yang masih kecil nanti minta bantuan mama papanya untuk bacakan. Biarkan Alkitabnya terbuka, Kak Joyce yang ceritakan untuk adik-adik.
Pasti sudah sering dengar ceritanya, yaitu tentang penciptaan. Yuk kita dengarkan sama-sama bagaimana sih penciptaan itu. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan bumi, dan waktu itu buminya masih kosong. Alam semesta ini masih kosong, tidak berbentuk dan gelap. Adik-adik bisa bayangkan kalau gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak ada menariknya ya. Kemudian Tuhan berfirman, jadilah terang. Kemudian Tuhan melihat terang itu bagus, maka terang itu jadi. Lalu dipisahkanlah terang dari gelap. Yang terang itu dinamakan siang dan yang gelap dinamakan malam. Itulah hari pertama. Jadi hari pertama tentang apa? Tuhan menciptakan terang. Jadi di hari pertama kita bisa tahu, oh ada siang, ada malam. Terus Tuhan berfirman lagi, jadilah cakrawala yang ada di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Karena waktu itu semesta ini dipenuhi, bumi ini dipenuhi dengan air. Maka Tuhan menciptakan cakrawala dan memisahkan air yang ada di atas cakrawala dan yang ada di bawah cakrawala. Ada yang tahu cakrawala itu dinamakan apa? Atau disebut juga apa? Langit. Cakrawala itu disebut langit. Jadi itulah hari kedua. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala atau yang kita biasa sebut langit. Coba kalau nanti keluar dari rumah lihat langit. Wah, kayaknya langit itu walaupun kita naik pesawat kok kayaknya tidak bisa sampai-sampai ya. Dan kalau ada awan kelihatan sekali langitnya betul-betul indah ya. Nah, kemudian Allah berfirman lagi. Dia bilang, hendaklah waktu itu Tuhan ternyata masih banyak air nih di bawah langit. Habis itu Tuhan berfirman, hendaklah semua air berkumpul pada suatu tempat sehingga terlihatlah suatu tempat yang kering. Apa? Tempat yang banyak airnya disebut apa adik-adik? Iya, disebutnya lautan. Terus yang kering namanya apa? Namanya daratan. Jadi dipisahkanlah yang mana laut, yang mana darat. Ada yang pernah ke laut? Iya, coba lihat di laut. Wah, kadang-kadang kita melihat laut tuh indah sekali ya, tapi kadang-kadang menyeramkan juga ya. Terus habis itu Tuhan melihat, dataran ini masih kosong. Terus Tuhan berfirman, hendaklah dari tanah itu tumbuh tunas-tunas muda, tumbuh tumbuh-tumbuhan yang berbiji, tumbuh pohon-pohon yang menghasilkan buah. Nah, itu yang sekarang bisa kita lihat. Coba pasti di rumah punya bunga-bunga kan? Nah, bunga-bunganya indah-indah. Terus kita juga bisa makan buah-buah yang enak. Itu karena Tuhan ciptakan. Nah, itu ada di hari yang ketiga. Kemudian Tuhan berfirman lagi. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan gelap dari terang. Ada yang tahu apa ya benda-benda penerang itu? Tuhan menciptakan ada 2 benda penerang yang besar. Yang paling besar itu yang kita sebut kalau siang hari itu apa ya yang bersinar terik? Walaupun sekarang jarang kita lihat karena hujan terus di Kendari. Iya, matahari. Terus yang agak kecilnya lagi yang kalau malam supaya kita tetap melihat kalau malam namanya apa? Iya, namanya bulan. Selain bulan, ada juga yang temannya yang kecil-kecil itu namanya bintang. Nah, itu Tuhan ciptakan di hari yang keempat. Kemudian Tuhan berfirman lagi, hendaklah berkeriapan segala jenis makhluk hidup di dalam air dan burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Apa ya hewan-hewan yang ada di dalam laut itu? Masa pasti tahu semua ya, namanya apa? Namanya ikan. Mulai dari yang kecil sampai ikan yang besar, semua Tuhan yang ciptakan. Terus burung-burung, ada yang pelihara burung di rumah?
Kak Joyce punya banyak burung di rumah. Lucu-lucu ya burungnya. Bahkan ada yang pintar-pintar juga bisa jadi teman. Itu semua yang ciptakan Tuhan. Ya, jadi Tuhan bilang semoga binatang-binatang ini harus berkembang biak, bertambah banyak. Itu hari yang ke-5. Kemudian Tuhan berfirman lagi, hendaklah tanah juga menghasilkan hewan-hewan, hewan ternak, hewan liar, dan juga hewan yang melata. Kira-kira hewan-hewan ternak itu kayak mana ya? Hewan-hewan ternak itu kayak kerbau, sapi, kambing. Terus ada juga yang hewan peliharaan kayak kucing, anjing. Terus kalau yang hewan liar atau hewan buas, ada harimau, ada singa. Terus yang merayap apa? Yang melata? Iya, ada ular contohnya. Tuhan bilang hendaklah mereka berkembang biak semakin banyak. Dan setelah itu yang terakhir siapa? Apa yang Tuhan ciptakan? Tuhan bilang hendak menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah untuk menguasai seluruh binatang, seluruh tumbuhan yang ada di lautan, yang ada di darat, yang ada di udara, dan menguasai seluruh bumi, yaitu Tuhan menciptakan manusia. Itu di hari yang ke-6. Jadi adik-adik tahu ya, kalau hari pertama tadi Tuhan menciptakan terang. Jadi ada pemisah antara siang dan malam. Hari kedua menciptakan cakrawala yang disebut langit. Hari ketiga menciptakan daratan, menciptakan lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ada matahari, ada bulan, dan bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di dalam laut dan yang ada di udara. Hari ke-6 Tuhan menciptakan hewan-hewan ternak, hewan-hewan liar, hewan-hewan buas, dan juga hewan yang melata. Dan juga Tuhan menciptakan manusia yang paling istimewa dari antara semua ciptaan Tuhan. Ada yang tahu tidak hari ke-7 Tuhan menciptakan apa ya? Coba. Tuhan beristirahat di hari yang ke-7. Setelah semua penciptanya selesai, Tuhan beristirahat. Makanya di hari ke-7 ini kita kan juga ada yang kerja, ada yang sekolah kalau di dunia sekarang ini ya. Nah, Tuhan maunya di hari yang ke-7 kita juga berhenti dari aktivitas kita. Tapi bukan berarti kita tidur-tiduran di rumah, tapi kita datang ke rumahnya Tuhan, kita datang untuk menyembah Tuhan. Dan semua yang sudah Tuhan ciptakan itu kita harus bersyukur. Kalau kita melihat ciptaannya Tuhan, kita harus lebih bersyukur lagi sama Tuhan. Dan kita harus menyayangi apa yang sudah Tuhan ciptakan. Kita sayangi bumi kita sayangi lingkungan kita, tanaman-tanaman kita, binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi kita menyayangi diri kita, baru kita menyayangi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita ya. Dan jangan lupa di hari ke-7 yaitu hari Minggu kita datang beribadah sama Tuhan. Seperti Tuhan yang beristirahat dari kegiatannya menciptakan, kita juga anak-anak Tuhan beristirahat dulu dari kegiatan kita. Jadi jangan misalnya pagi-pagi ada main bola, pergi dulu main bola. Ya harusnya ditinggalin dulu main bolanya ya, bisa sore karena pagi-pagi kita mau sekolah minggu. Nah itulah adik-adik tadi cerita tentang penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan, bagaimana kerennya Tuhan menciptakan alam semesta ini, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan bumi ini, dan terutama menciptakan manusia. Jadi kalau ditanya jangan lupa lagi ya tentang penciptaan. Oke, kita ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya simpel saja, adik-adik harus hafal ya. Di Kejadian 1 ayat 31a bunyinya begini. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Ya, jadi Kejadian 1 ayat 31a, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu baik, sungguh amat baik. Ya, bisa ya, ditandai. Terus minggu depan dihafal, boleh direkam, nanti kirimkan ke grup Smart, minta mama papanya tolong ya.
Oke, sekarang kita mau duduk, kita mau berdoa, syukur dan syafaat. Nanti misalnya adik-adik ada yang mau didoakan, nanti sampaikan di hari terserah saya hari apa ya, di grup WA-nya Smart. Jadi misalnya mau didoakan apa, bisa di WA ya, supaya kakak-kakak pengasuh bisa doakan adik-adik. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, nanti ikuti dalam hati. Supaya apa? Supaya pikirannya tidak lari-lari sana, tidak loncat sana sini. Kalau istilahnya itu bahasa kerennya dibilang monkey minds ya. Jadi tidak ada monkey mind. Oke, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tentang penciptaan, bagaimana Tuhan sudah berkarya menciptakan dengan begitu luar biasa seluruh isi bumi ini termasuk kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, ajar kami untuk dapat menghargai, mencintai ciptaan Tuhan. Dan terlebih lagi kami sungguh mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan ciptakan sehingga kami dapat merawatnya dengan baik. Mungkin kami selama ini masih suka tidak merawat tanaman, atau mungkin kami suka cabut-cabut bunga, atau bahkan potong-potong bunga, atau mungkin kami tidak kalau ada hewan-hewan kami tidak terlalu peduli. Tuhan, tolong kami untuk dapat menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan dengan baik. Tolong juga kami ketika hari Minggu kami beristirahat dari segala kegiatan kami fokus, tujuan utama kami adalah untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu yang telah berlalu. Kami mohon ampun Tuhan untuk dosa yang sudah kami perbuat sepanjang 1 minggu ini, bahkan ketika kami beribadah, mungkin kami tidak sungguh-sungguh, ampuni kami. Biarlah kami menyesal akan dosa kami sehingga kami tidak melakukannya lagi dalam kehidupan kami hari lepas hari berikutnya. Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami mau membawa teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan yang tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Mungkin juga ada orang tua, kakak, adik, tante, om, nenek, kakek, mereka atau kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan datang menyembuhkan melalui setiap obat yang dikonsumsi, makanan, minuman yang dimakan dan minum, itu menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh mungkin atau adik-adik sekolah minggu yang sepanjang 1 minggu ini berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menambahkan 1 umur untuk mereka. Kiranya Tuhan terus menyertai perjalanan hidup mereka sepanjang tahun berikutnya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga untuk kota kami. Tuhan tahu kami sekarang hidup di tengah-tengah virus, kami ketakutan, kami khawatir. Apalagi sekarang ada virus dengan varian baru, Delta varian. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan juga tolong bangsa negara kami, kota kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami sehingga dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Dan kami juga rindu untuk Tuhan pulihkan bangsa kami, negara kami, bahkan seluruh dunia. Sehingga kami boleh kembali hidup normal. Tuhan tolong kami juga untuk mematuhi protokol kesehatan, untuk rajin cuci tangan, kami juga tidak kemana-mana. Biarlah kami, Tuhan jaga kesehatan kami sehingga kami terhindar dari virus corona. Berkati kakak-kakak pengasuh Tuhan yang terus setia melayani Tuhan melalui adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, kuliah, dan juga kehidupan kakak-kakak pengasuh ini sehingga semuanya dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan mereka. Mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan dan dapat mendidik kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk kakak kami, untuk adik-adik kami, om, tante, kakek, nenek kami, biarlah mereka juga senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak.
Mungkin masih ada yang kami belum sampaikan, kiranya Tuhan mendengar isi hati kami dan juga Tuhan nanti menjawab doa kami seturut dengan kehendak Tuhan pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Kak Yuni, oh ya, dan Tes. Ya adik-adik, sekarang kita mau bawa persembahan kita. Ayo semua disiapkan persembahannya. Persembahannya dilipat rapi-rapi, nanti diberikan sama orang tuanya, terus orang tuanya nanti bawa di gereja kalau hari Minggu. Nah, sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian adalah sukacita di hatiku. Cita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, mari semuanya berdiri. Kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami setiap hari Tuhan. Tuhan, sesaat yang lalu kami telah memberikan persembahan kami. Kau berkati persembahan kami, biarlah boleh berguna untuk pelebaran firman. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Sekarang masih tetap berdiri semua. Kita bernyanyi bersama Ada Satu Sobatku. Satu sobatku yang setia,
sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita dengan doa, saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Ibu Guru Mariam. Pada Ibu Guru dipersilahkan. Ya, sebelum adik-adik apa kabarnya? Sehat? Saya diberkati. Ya, luar biasa ya. Adik-adik, pada pagi hari ini kita bersyukur. Tadi kita telah mendengarkan cerita, kita telah bernyanyi memuji Tuhan. Jadi Ibu Guru mau sampaikan bagi anak-anak yang dalam minggu ini berulang tahun, walaupun tidak disebutkan satu persatu, Ibu Guru mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan Tuhan selalu berkati. Terus yang sakit, Ibu Guru dari sini mendoakan supaya semua yang sakit disembuhkan ya. Jadi adik-adik semua harus rajin apa? 35M, harus rajin apa? Cuci tangan. Apalagi Kakak? Memakai masker. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Apalagi makan makanan yang sehat, hindari apa? Kerumunan, dan harus istirahat banyak, minum vitamin, dan hindari kerumunan supaya kita apa? Terbebas dari virus corona ya. Adik-adik, ya kita beberapa minggu ini, satu bulan yang lalu ya kita baru lagi mengadakan rekaman ya di minggu kedua. Untuk itu kita berdoa terus supaya suatu saat kita bisa sudah masuk sekolah minggu per kelas lagi ya. Kita berdoa supaya Tuhan mendengar doa kita dan virus corona sudah berakhir ya. Sebelum Ibu Guru menutup ibadah pada hari ini, Ibu Guru mau sampaikan lagi, jangan lupa ya beritahu mama papa supaya kolektenya setiap minggu di store di gereja, dan korban syukurnya juga jangan lupa ya di store. Karena untuk dipakai kegiatan sekolah minggu. Akhirnya sebelum kita menutup, Kakak Yuni akan pimpin doa penutup dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik, saat ini silakan duduk dulu semua. Kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus menjaga kami, menyertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya, dalam segala kegiatan belajar kami di rumah. Ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.